إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit hati yang harus kita waspadai, karena sesungguhnya penyakit ini bukan hanya memudaratkan kita di dunia, tapi bisa menyebabkan mudarat kita nanti di akhirat. Penyakit yang kronis ini kalau sudah terjangkit dalam hati kita, maka sesungguhnya akan sulit untuk diobati. Maka kita harus mengenali penyakit hati ini yang akan merugikan dunia dan akhirat kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tentang penyakit ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Di antara penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yaitu kesombongan. Tidak akan masuk surga siapa saja yang ada dalam hatinya penyakit sombong. Ya, sekecil zarrah, kata para ulama. Zarrah dalam penafsirannya itu seperti semut kecil yang mungkin kalau kita timbang tidak ada apa-apanya. Atau mungkin zarrah, kata para ulama, seperti butiran-butiran debu yang kita lihat kalau melihat cahaya matahari. Di jendela-jendela kita ada yang berterbangan di situ, debu-debu yang sedikit mungkin kalau ditimbang tidak ada nilainya. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya kesombongan itu hanya sedikit saja dalam hati kita, maka bisa menghalangi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seandainya kesombongan itu sebesar batu? Kalau seandainya kesombongan itu sebesar gunung, atau mungkin kesombongan itu meliputi hati kita, atau mungkin hati kita hitam pekat dipenuhi dengan kesombongan, maka sesungguhnya tidak akan pernah masuk surga selamanya. Maka di sini kata Rasulullah SAW, di antara bentuk kesombongan, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah kesombongan itu ketika seorang laki-laki rajulun yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan, apakah sombong itu kalau orang suka pakai pakaian yang bagus? Apakah kalau seandainya orang yang pakai sendal bagus itu juga termasuk sombong? Ataukah orang yang pakai kendaraan bagus itu juga sombong? Apa kata Rasulullah? La, bukan. Kesombongan itu bukan orang yang suka pakai perkara bagus, bukan orang-orang yang memakai menginginkan kebagusan, bukan. Sesungguhnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Maka itu bukan termasuk kesombongan. Lalu bagaimana kesombongan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, penyakit sombong itu yaitu ghamtun batarul haq wa ghamtun nas. Ketika seseorang itu menolak kebenaran, maka itulah sombong. Ketika seseorang itu merendahkan manusia, itulah sombong. Maka kata Rasulullah SAW, penyakit ini yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia termasuk penyakit hati yang bisa menyebabkan kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan fokuskan pembahasan kita kepada merendahkan manusia, termasuk juga alamat kesombongan. Maka jangan sampai kita merendahkan manusia, baik dengan ucapan kita ataupun dengan perbuatan kita, baik kita menilai dari fisiknya ataupun mungkin dari harta dan yang lainnya. Maka tidak boleh menyombongkan diri kita dengan merendahkan orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Jibril mendatangi aku dan mewahyukan kepadaku, alla yabghi ahadun ala ahad, supaya seseorang itu tidak merendahkan seorang yang lainnya. Tidak boleh merendahkan karena hartanya, tak boleh merendahkan karena jabatannya, tak boleh merendahkan karena kedudukannya. Maka sesungguhnya kata Rasulullah SAW, bihasbi mri'in minasyarrin ayyahkir akhahul muslim,
Cukuplah seorang dikatakan jahat, telah melakukan keburukan, bukan dengan pukulannya, bukan dengan ucapannya, bukan dengan mencuri harta muslim, bukan, tapi ketika merendahkan orang lain, maka sudah cukup untuk dikatakan seorang itu jahat. Maka inilah nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak merendahkan orang lain, baik kita mungkin lebih tinggi di atas mereka jabatannya, baik mungkin kita lebih kaya di antara mereka jabatannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling terkenal namanya, tapi ternyata yang paling mulia di antara kalian yang paling dekat dengan Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tak boleh kita menzaliminya, wala yahduluhu, tak boleh kita menelantarkannya, wala yahkiruhu, dan tak boleh seseorang itu merendahkan saudaranya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, 3 kali menunjuk ke arah hatinya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, menunjuk ke arah dadanya. Maksudnya apa? Kata para ulama, sesungguhnya di antara penyakit yaitu adalah penyakit hati, kesombongan, dan tak boleh seseorang itu memiliki sifat sombong dengan cara merendahkan saudaranya. Sesungguhnya ketakwaan itu letaknya di hati. Seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan, engkau ketika merendahkan saudaramu dalam perkara dunia, sesungguhnya Allah tak melihat duniamu, karena Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah tak melihat kepada jasadmu, Allah tak melihat rupamu, Allah tak melihat dari mana engkau berasal, baik itu Arab atau di luar Arab, baik itu di Eropa atau di Indonesia. Allah tak melihat itu, dan Allah tak melihat hartamu, tapi Allah melihat apa yang ada di isi hatimu, apa yang ada di isi hati kita. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di hati. Seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan, ketika engkau merendahkan saudaramu, kenapa engkau rendahkan mereka? Bukankah takwa itu di hati, dan tidak ada yang mengetahui amalan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita yang merendahkan saudara kita, ternyata saudara yang kita rendahkan jauh lebih baik daripada kita, maka jangan sampai kita merendahkan orang lain. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, janganlah kita memiliki sifat sombong dengan merendahkan manusia, karena sesungguhnya Allah tak melihat harta kita, Allah tak melihat rupa kita, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kita, yaitu ketakwaan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, ada seorang yang lewat tadi di hadapanmu, yang satu ini Masya Allah luar biasa, kalau dia ngomong didengar ucapannya, kalau dia melamar, lamarannya tidak akan pernah tertolak, kalau dia memberikan syafaat, syafaatnya akan diterima, maka orang ini lebih baik daripada yang lainnya. Kemudian lewat yang satu lagi, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu pendapatmu tentang orang ini? Kata seorang laki-laki di sampingnya mengatakan, orang ini kalau dia ngomong gak didengar, masyarakat tak mau mendengarnya. Kemudian kalau dia melamar tak akan diterima lamarannya. Kalau dia memberikan syafaat gak ada yang menerima syafaatnya. Tak ada yang bisa memberikan bantuan kepadanya. Lalu kata Rasulullah SAW, wallahi demi Allah, hada khairun min hada. Laki-laki yang kedua tadi yang menurut kalian tidak ada apa-apanya, tidak akan didengar kalau berbicara dan yang lainnya, itu jauh lebih baik daripada orang yang pertama, yang menurut kalian didengar kalau berbicara karena hartanya, karena jabatannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat keimanan, bukan melihat dunianya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bangga dengan jabatan kita, jangan bangga dengan harta kita, karena sesungguhnya itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki sifat sombong, dengan semua yang kita miliki kita akan merendahkan manusia dan akan berat menerima kebenaran, maka kita akan memiliki sifat seperti sifatnya iblis yang memiliki sifat sombong. Waliyadzubillah. Kita berdoa semoga kita dijauhkan dari sifat sombong, dan ingat balasan bagi orang-orang sombong, kata Allah dalam Al-Qur'an, fabi'sa mathwal
mutakabbirun. Sesungguhnya neraka itu pantas bagi orang-orang yang sombong. Kemudian kata Rasulullah SAW, yuhsyarul mutakabbiruna ka'amthali dzarratin fi suwarir rijal. Sesungguhnya nanti orang sombong itu yang merendahkan manusia, dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat itu seperti semut kecil dengan tubuh manusia. Jadi takut yaghshahumun nasu min kulli makan, takut diinjak-injak manusia. Ketika mau lewat ada manusia yang lebih besar darinya. Itu sebagai balasan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Allah kerdilkan dia di akhirat ketika dia merendahkan orang di dunia. Maka dari itu janganlah kita memiliki sifat demikian, dan kita berusaha untuk mengobati sifat sombong dengan cara bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara merendahkan diri kita, memiliki sifat tawadhu, merendahkan diri. Itulah salah satu di antara obat untuk kita mengobati sifat sombong kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ma'asyiral muslimin, inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi haitsu qala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna na'udzubika minal kibr. Allahumma inna na'udzubika minal kibr. Allahumma inna na'udzubika minal kibr. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma taqabbal minna a'malana wa taqabbal minna salatana wa taqabbal minna dhikruna wa taqabbal minna jami'a a'malina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yu'minallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum.